warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Effendi, NPM 06. Saya dari kelompok 1 akan membacakan presentasi hasil observasi kami di pabrik tahu Super. Latar belakang pabrik. Pabrik tahu Super di Padang didirikan pada tahun 2003 sebagai respon terhadap meningkatnya permintaan akan produk tahu di masyarakat dengan memanfaatkan peluang yang ada. Pengusaha memulai usaha ini dengan kapasitas awal produksi sekitar 100 kilo per hari. Tahu sebagai salah satu sumber protein nabati yang populer di Indonesia, memiliki potensi pasar yang besar, terutama di daerah Padang, yang dikenal dengan konsumsi tahu yang tinggi. Pabrik ini berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas dengan harga terjangkau, sehingga dapat bersaing dengan pabrik-pabrik tahu lainnya di sekitarnya. Visi dan misi perusahaan. Visi pabrik tahu Super adalah menjadi produsen tahu terkemuka yang diakui karena kualitas, inovasi, dan keberlanjutan dalam industri pangan di Indonesia. Misi: memproduksi tahu berkualitas tinggi dengan menggunakan bahan baku terbaik dan proses produksi yang efisien. Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan memastikan ketersediaan produk yang cukup dan harga yang bersaing. Mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Tujuan perusahaan: memproduksi tahu berkualitas tinggi yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Pabrik tahu Super bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi secara bertahap. Pabrik juga memiliki tujuan untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Moto perusahaan: pabrik tahu Super yang terletak di Padang, khususnya di Jalan Raya Kampung nomor 03 Kurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, memiliki moto perusahaan yang mencerminkan komitmen mereka terhadap kualitas dan keberlanjutan. Moto tersebut adalah kualitas terbaik untuk setiap suapan. Jenis bidang usaha: pabrik tahu Super ini bergerak dalam bidang industri makanan, khususnya dalam produksi tahu. Usaha ini merupakan bagian dari industri kecil menengah yang memproduksi tahu sebagai salah satu bahan pangan utama di Indonesia, dengan fokus pada penyediaan produk yang berkualitas dan segar untuk memenuhi permintaan pasar. Pabrik tahu Super di Padang beroperasi setiap hari dengan jam kerja yang dimulai dari jam 10 hingga jam 9 pagi, dalam satu shift kerja yakni 6 jam. Pabrik ini menjalankan serangkaian proses produksi yang terstruktur untuk menghasilkan tahu berkualitas. Kegiatan dimulai dengan pemilihan dan pencucian kedelai yang akan digunakan sebagai bahan baku. Setelah itu, kedelai direndam selama beberapa jam sebelum digiling untuk menghasilkan santan tahu. Santan tahu yang diperoleh kemudian dipisahkan dari ampasnya melalui proses pengepresan, diikuti dengan pemasakan santan dalam kuali besar untuk mendidih. Setelah mendingin, cuka ditambahkan untuk membantu proses pengumpalan. Tahu yang telah mengeras kemudian dicetak dan dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Setelah semua tahapan produksi selesai, produk tahu siap untuk dikemas dan didistribusikan ke berbagai pasar di Kota Padang melalui jaringan distributor dan pedagang kecil. Proses ini dilakukan dengan memperhatikan kualitas dan kebersihan untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar yang diharapkan oleh konsumen. Keuangan perusahaan. Pemasukannya: harga tahu per biji adalah 800 dan penjualan rata-rata per hari mencapai 3.000 per biji. Maka total pemasukan per hari adalah 3.000 kali 800 perak menjadi 2.400.000. Jika dijual dalam bentuk kotak, setiap kotak berisi 100 tahu dengan harga 880.000. Dalam sehari pabrik menjual rata-rata 30 kotak. Jadi dikali 30.000, 30 dikali 80.000 menjadi 2.400.000. Pemasukan bulanan 30.000 per hari, 30 kotak per hari. Jadi harganya 2.400.000 dikali 30 sama dengan 72 juta per harinya. Pengeluaran: dalam sehari pabrik tersebut menghabiskan kedelai 3 karung atau 50 kilo. Harga per karung yaitu 400.000. 3 dikali 400.000 sama dengan hasilnya 1.200.000. Dengan garam 5 kilo, harga per kilonya 6.000. Garam 5 dikali 6.000 sama dengan 30.000.
Bahan tambahan atau pengental, air, dan lain-lain 50.000 per hari. Total biaya bahan baku yaitu 1.200.000 ditambah 30.000 ditambah 50.000 yaitu 1.280.000 nya pengeluarannya sehari. Jadi selanjutnya yaitu gaji karyawan. Jumlah karyawan 18 orang, gaji per orang per hari 150.000 per bulannya. Jadi 18 kali 150 yaitu 2.700.000. Total pengeluaran harian 1.280 ditambah dengan 2.700 sama dengan 3.940.000. Total pengeluaran bulanan. Jadi 3.940.000 dikali 30 sama dengan 116.400. Program coaching dan consulting di perusahaan. Yang pertama itu collecting, menghilangkan kesalahan operasional dan meningkatkan kualitas produk. Yang kedua itu coaching, memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan efisiensi karyawan. Yang ketiga itu consulting, menggunakan wawasan ahli untuk mengembangkan strategi bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya itu kelebihan dan kelemahan dari perusahaan. Kelebihannya, pabrik tahu seperti pabrik tahu Super menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pekerjaan di industri ini tidak memerlukan pendidikan tinggi sehingga dapat diakses oleh banyak orang. Tahu merupakan sumber protein yang baik dan memiliki harga yang ekonomis. Menjadikannya bahan makanan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat. Keberadaan pabrik tahu berkontribusi pada meningkatkan ekonomi lokal dengan menyediakan produk yang diminati dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya itu kelemahan. Salah satu masalah utama adalah kualitas kedelai yang bervariasi. Kedelai berkualitas rendah dapat mengurangi hasil produksi dan kualitas tahu. Kerusakan pada mesin produksi seperti mesin penggiling dan mesin pres sering terjadi dan dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses produksi. Kondisi kerja di pabrik tahu seringkali lembab dan pengap, serta memerlukan jam kerja panjang yang dapat mengurangi kenyamanan pekerja. Proses produksi yang melibatkan mesin berat meningkatkan risiko kecelakaan kerja yang dapat berdampak negatif pada keselamatan pekerja. Kendala atau konflik di perusahaan. Proses kerjanya, kerusakan atau gangguan pada alat produksi menjadi hambatan utama dalam kelancaran proses pembuatan tahu. Hal ini dapat memperlambat produksi dan menurunkan kualitas produk. Pabrik ini memiliki alat cadangan, tetapi waktu yang dibutuhkan untuk mengganti atau memperbaiki alat dapat mengganggu alur produksi. Pemasarannya, persaingan antar produsen tahu tidak begitu ketat karena masing-masing sudah memiliki pasar tetap. Namun hal ini juga mengurangi tekanan untuk inovasi dan ekspansi pasar. Pabrik saat ini berproduksi tanpa memiliki target pemasaran jelas, dengan kapasitas rata-rata produksi mencapai 2,5 ton per hari. Layanan konseling yang perlu diberikan konseling operasional. Tujuannya yaitu mengatasi permasalahan dalam proses produksi seperti kerusakan alat dan kualitas bahan baku. Konseling, perhatian teknis untuk penggunaan dan keperluan alat produksi, pendampingan dalam pengelolaan bahan baku agar kualitas kedelai tetap terjaga, dan identifikasi dan solusi untuk mengurangi gangguan pada alat produksi. Konseling SDM dan keselamatan kerja, tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi kerja dan keselamatan karyawan. Konselingnya yaitu pelatihan tentang keselamatan kerja untuk mengurangi risiko kecelakaan, konsultasi tentang pengelolaan waktu kerja agar tidak terlalu membebani karyawan, dan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja. Konseling pemasaran, tujuannya yaitu memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk, yaitu strategi pemasaran berbasis digital dan di media sosial untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Ide inovasi produk seperti tahu dengan rasa baru atau kemasan modern dan pendekatan branding untuk meningkatkan citra produk lokal. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait observasi kami di Pabrik Tahu Super. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.